Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah di Jawa Timur selalu sukses mengedepankan inovasi terhadap pelayanan publik dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya beberapa inovasi yang dilakukan oleh Bapenda yang hakikatnya adalah sudah dilakukan teman-teman Bapenda, inovasi juga luar biasa. Ini ada inovasi baru yaitu adanya podcast atau PADcast kalau ini yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengoptimalisasikan retribusi. Dan saya berharap kepada semua UPT untuk membuat podcast masing-masing sehingga tujuan yang lain adalah untuk meningkatkan optimalisasi retribusi. Siapa? Di era digital ini, Bapenda memiliki dan mengembangkan inovasi digital yang terbukti menambah pendapatan retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha melalui podcast atau yang kami sebut dengan PADcast, merupakan kependekan dari pendapatan asli daerah cash, yaitu sebuah medium platform inovasi digital yang dapat mempercepat penyebaran informasi, inovasi, dan prestasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, di mana melekat pula ekstensifikasi instrumen retribusi jasa usaha di dalamnya yang dipungut melalui unit pelaksana teknis Bapenda Jatim yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur sesuai dengan perda yang berlaku. Hai, saya Adinda Krisyaila, Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor dan juga retribusi daerah kamu, karena dengan bayar pajak dan juga retribusi daerah, kamu ikut membangun Jawa Timur jadi lebih maju. Hai teman-teman, aku Fadila Intan, mau ajak teman-teman semuanya untuk jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor kamu dan juga retribusi daerah untuk membuat Jawa Timur lebih maju. Karena pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur yang optimal melalui retribusi daerah, yaitu retribusi jasa usaha, akan membuat Provinsi Jawa Timur semakin jaya luar biasa. Halo masyarakat Jawa Timur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia, kami kedatangan bapak-bapak anggota Dewan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur di UPT BPD Pasuruan dengan memberikan informasi dan sosialisasi terkait pajak daerah dan pendapatan asli daerah melalui sebuah platform kami yaitu PADcast atau podcast dari lembaga kami tercinta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kita akan membedah obrolan dengan tema-tema yang menarik pada tiap sesinya dengan para narasumber kami. Tema kita pada kesempatan pertama kali ini adalah pengelolaan pajak daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah. Marilah langsung kita berkenalan dengan para narasumber kami saat ini, atau langsung kami perkenalkan. Di sini adalah yang di ujung depan saya, Bapak Dr. Haji Kuswanto, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Kemudian samping kanan saya adalah Bapak Dr. Haji Akik Yaman MPD. Gitu ya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kemudian tidak asing lagi juga di sini adalah Bapak Bapak Dr. Haji Muhammad Rosyidi SEMM. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Batu ya Bapak langsung tadi. Oh siap. Dan yang terakhir adalah Bapak Dr. Haji Akik Zaman NP. Suyatmi. Mohon maaf Pak Syed. Iya. Bapak Suyatmi Priasmoro SHMH.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa pula partner kami dari UPT Pasuruan, Pak Yuda. Ya, terima kasih Pak Yuda di forum yang berbahagia ini. Langsung aja Bapak-bapak ini, jadi Bapenda ini adalah sebagai penopang dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur dengan target dan realisasi yang sudah ditetapkan oleh kantor pemerintah kita di dalam hal pengelolaan pajak daerah. Dalam hal ini saya ke Bapak Kuswanto dulu ya Bapak, mohon izin. Ya Bapak, beliau ini orangnya disiplin, jadi selalu datang lebih awal Bapak. Saya apresiasi sekali. Sebelumnya tepuk tangan dulu terhadap kita semua. Terima kasih. Jadi begini Bapak Kuswanto, pengelolaan pajak daerah dalam mendukung PAD ini, menurut pendapat Bapak terkait pengelolaan pajak daerah yang ada di Jawa Timur ini bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Pak Wiwin yang pada kesempatan kali ini bersama-sama dengan kita untuk acara podcast dalam rangka membicarakan tentang PAD Provinsi Jawa Timur. Seperti kita pahami bersama-sama Bapak-bapak sekalian dan masyarakat Jawa Timur, bahwa sumber kekuatan keuangan provinsi itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Berbicara pajak kendaraan bermotor tentunya adalah Bapenda, termasuk UPT yang ada di Pasuruan Kabupaten ini. Salah satu tugas daripada Komisi C adalah terus mendampingi UPT yang ada di seluruh Jawa Timur untuk memacu semangatnya, terus meningkatkan pendapatan daerah lewat kegiatan melakukan collecting, penagihan terhadap kewajiban masyarakat membayar pajak, khususnya adalah pajak balik nama maupun pajak kendaraan bermotor yang setiap tahun harus dibayar. Bersama dengan itu, salah satu program Komisi C kali ini adalah berbicara sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu persis. Ini adalah tugas kita mendampingi Jadi Bapak Bapenda wakil rakyat nih Bapak, sebagai wakil rakyat mendampingi Bapenda yang mempunyai tugas utamanya adalah melakukan collecting atau penagihan terhadap pajak. Karena kita tahu bahwa pajak itu merupakan kekuatan utama untuk pembangunan suatu daerah, termasuk Jawa Timur. Kalau kemudian kita baik di dalam mengelola penagihan pajak yang memang merupakan kewajiban bagi masyarakat, ya sebanyak itu, sebesar itulah kemampuan kita untuk melakukan pembangunan. Karena masyarakat hidup itu di dalam sebuah negara itu ada namanya hak dan kewajiban. Kewajibannya yang bayar pajak, tapi hak-haknya juga harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Jangan pajaknya aja yang ditarik, tetapi kewajiban hak-haknya masyarakat itu kesehatan, haknya banyak, termasuk infrastruktur. Kalau bicara pajak kendaraan, ya infrastrukturnya diperbaiki. Jangan sampai ada jalan rusak yang rusak kendaraan, kan begitu. Kalau jalannya rusak, otomatis masyarakat tidak nyaman menaiki kendaraan. Dan kendaraan itu sebagai sarana transportasi untuk bekerja dan lain sebagainya. Jangan sampai nggak enak. iya Gitu. Kalau nggak enak ya berarti kan cuma kewajibannya aja yang diuber-uber dan ditarik, tetapi hak masyarakat tidak terpenuhi. Itulah kira-kira, karena pajak itu merupakan ya kekuatan utama dari pembangunan. Siap, terima kasih Nggih, Pak. Pak Dr. Kuswanto. Saya beralih ke Bapak Dr. Akik. Bagaimana menurut pendapat Bapak terkait hubungan dari pihak yang terkait dalam pengelolaan pajak daerah ini, Bapak? Ya. Mohon pendapat. Terima kasih Pak Wiwin. Jadi oleh karena pajak ini punya daya cakup yang cukup
luas dan kompleks sifatnya. Jadi dia memerlukan keterlibatan semua pihak. Tapi yang penting bagaimana peran serta masyarakat itu dihidupkan dengan cara tentu kita memberikan pemahaman supaya kesadaran mereka itu terinternalisasi jadi satu sikap sebagai wajib pajak untuk mematuhi apa yang diberikan oleh negara. Dimanapun negara di dunia itu memungut pajak itu akan nanti dijadikan sebagai sumber kebijakan untuk dikembalikan lagi kepada nelayan. Sekalipun berbeda pemahaman antara pajak dan retribusi. Pajak itu lebih pada sisi kewajibannya, tapi kalau retribusi dia dikenakan kewajiban yang memungut untuk memberikan pelayanan timpal dengan yang ambil. Pajak itu lebih pada kewajiban, karena itu option pajak ini bagi pemerintah Jawa Timur itu menjadi satu gerakan yang masif untuk kemudian hampir semua stakeholders turut serta di dalam memperkuat instrumen perpajakan, terutama perpajakan daerah yang diambil oleh pemerintah provinsi. Karena itu bergeser-geser kan, dulu misalnya bukan hanya memang ikonnya itu pajak kendaraan bermotor, karena itu yang paling besar. Tapi tentu kita harus berpikir juga perluasan objek pajak. Beberapa provinsi sudah berhasil misalnya menemukan objek pajak lain yang tidak membebani masyarakat, tetapi dia menjadi bagian dari kinerja ekonomi masyarakat. Apakah termasuk retribusi juga, Bapak? Ya. Temuan objek baru dari Ya, selain pajak juga retribusi yang memang sudah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota. Jadi ini menyangkut manajemen kita juga, manajemen sebagai pengelola keuangan daerah, terutama yang mengelola pajak. Itu selain juga manajemen itu berkaitan dengan cara kerja kawan-kawan yang menurut saya sudah baik, tapi perlu ditingkatkan lagi. Kan tadi yang disebut Pak Bos itu untuk menghimpun pajak lebih besar, termasuk manajemen tunggakan yang dari tahun ke tahun harus kita terus benahi sehingga punya cara yang paling tepat bagaimana sebenarnya untuk membebaskan dari tunggakan pajak itu. Itu terpulang kepada manajemen kita semua. Saya kira kawan-kawan di UPT, di Bapenda menurut saya sudah bekerja dengan sangat baik. Cuma kita harus terus evaluasi karena dinamika masyarakat sebagai objek pajak itu terus berkembang. Saya kira itu. Iya. Gitu ya Bapak. Jadi pajak ini merupakan penopang utama dari suatu daerah ya, Bapak, untuk dan oleh dari masyarakat. Ya. Kembalikan lagi ke masyarakat. Ya. Beralih ke Bapak Dr. Risidi, Bapak, dalam rangka pengelolaan pajak daerah ini, Bapak, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Timur untuk kemudahan pastinya untuk masyarakat Jawa Timur. Salah satunya pemutihan PKB bagi mikrolek dan ojek online, Bapak. Bagaimana menurut pandangan Bapak Rusidi terhadap program yang dikeluarkan oleh Gubernur ini, Bapak? Saya mengapresiasi apa yang jadi kebijakan oleh Bu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur serta pemerintah provinsi untuk memberikan fasilitas khusus pemutihan pajak bagi mereka yang terutama pada saat ini menerima dampak langsung dari kenaikan harga BBM. Jadi sementara kalau mereka mau naikkan harga jasanya juga akan kehilangan pelanggan, tapi dari sisi lain mereka juga harus menerima keputusan BBM itu naik. Belum ditambah dengan inflasi, belum ditambah dengan kemungkinan akan terjadinya suatu krisis, ya, harga-harga yang naik dan sebagainya. Sehingga kebijakan ini
kebijakan yang populis, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Akan tetapi mungkin gubernur juga akan merevisi apabila kondisi perekonomian kita itu sudah boleh kembali seperti sedia kala, terus kemudian harga BBM itu bisa terjangkau, ya, minat masyarakat menggunakan jasa angkot maupun ojek online itu juga meningkat. Jadi kebijakan ini menurut saya sangat baik untuk diterapkan. Iya. Tapi kalau diteruskan itu nanti malah panjang, Bapak. Iya, makanya itu akan dikoreksi kalau sudah waktunya dikoreksi, karena pajak itu merupakan kewajiban. Jadi ini kan accept aja, pengecualian dalam kondisi yang dianggap sebagai kondisi yang sangat darurat. Tapi sehingga itu karena pajak itu merupakan suatu kewajiban, ya saatnya waktunya mereka juga harus membayar pajak sebagaimana wajib pajak yang lainnya. Hak dan kewajibannya harus terpenuhi. Iya. Terima kasih Bapak Presidi. Dan kepada Bapak Yakni, mungkin Mas Yuda bisa membuat pertanyaan. Jadi pertanyaan kepada Bapak Yakni ini, beliau seorang ulama. Biara jenggot juga Pak, saya jadi santrinya panjenengan ya. Yang pertama kami menyampaikan juga ucapan terima kasih Pak atas pendampingannya selama ini. Fotonya juga sudah terpasang. Iya, saya lihat kenang-kenangan. Foto saat kami melakukan kunjungan di UPT Kampus Pasuruan ini. Terima kasih. Menyampaikan sebenarnya juga Pak telah datang untuk yang kedua kalinya. Dan ke pertanyaan berikutnya, dalam proses pengelolaan pajak daerah itu terdapat instrumen pelayanan prima pada proses pengungkatannya, sehingga dalam hal ini Bapenda Jatim dan Kabisabsa Jawa Timur memiliki inovasi layanan unggulan tersebar di Jawa Timur, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan yang sama dan terakomodir dengan baik. Apa harapan Bapak anggota Komisi C terkait layanan Sabsa Jawa Timur? Saya terima kasih. Saya tidak bisa membayangkan rasanya kalau hari-hari ini atau setidaknya COVID itu cara pelayanan pajak kita seperti tahun-tahun sebelumnya, katakan tahun dulu lah, bagaimana orang membayar pajak, berapa yang harus dibayar, itu tidak pasti antara yang dibayar pajak dengan yang harus dibayar misalnya. Tarifnya iya Bapak? Nah, berapa hari harus selesai? Kalau sudah dibayar gitu, kapan jadi? Lewat mana? Begitu banyaknya rumitnya zaman dulu. Maksud saya, waktu kalau COVID kemarin masih situasi seperti itu, maka dugaan kita bersama mungkin masyarakat tidak mau datang bayar pajak atau datang ke Samsat. Artinya kalau sekarang tercapai targetnya di saat situasi COVID meskipun sudah diturunkan, berarti kan karena ada kemudahan. Dan ini ya inovasi yang ada, termasuk terobosan kita untuk bayar lewat channel. Oh iya. Itu yang kita terdahulu di sini ya Bapak? Ya, channel itu intinya lewat jajan pun sekarang rakyat bisa membayar pajak. Tapi tantangannya sekarang masyarakat kan masih datang nih ke kantor-kantor Samsat. Apakah karena dia tidak tahu, ataukah karena tidak mau nek orang datang ke kantor Samsat di brand? Nah, maksud saya ini penting untuk digencarkan lagi sosialisasinya kepada masyarakat, terutama yang tua-tua, yang ke atas itu yang sepuh-sepuh, bahwa sakjane sekarang kalau sudah membayar lewat mana itu Alfamart, Indomaret, tidak perlu lagi datang Samsat untuk disahkan di stempel model zaman dulu, karena soft file pun kan gitu ya, soft file pun yang menjadi itu bisa menjadi bukti atau sudah sah apabila ada razia sudah tidak dipersoalkan lagi oleh aparat. Ya, pesan-pesan ini menurut saya penting untuk disampaikan terus ke masyarakat. Bahkan dulu kita mengusulkan ke Komisi C, tidak perlu komisinya gede-gede pakai filter macam-macam itu, tapi
anggarannya Pak yang tidak ada, ya kita maklum. Tapi maksud saya intinya penting untuk pesan itu kepada masyarakat tertentu itu terus digalakkan promosi itu supaya kurang lagi itu di tugasnya yang disamsat, biar enggak Iya Bapak. kerumunan dan sebagainya. Kena COVID-19. Kedua kan begini, kalau Bapak terus konvensional kesehatan terus kantor samsat, maka butuhnya lagi bukan hanya bagaimana cepat, tapi kan ruangan itu nyaman, AC ini itu enak kan dan sebagainya. Maka kan beban Bapak juga secara operasional juga akan bertambah. Intinya bahwa kita harus menyadari betul, terutama di pemerintah, bahwa kemudahan itu sangat menentukan ketaatan, kepatuhan membayar pajak. Nah, itu kesadaran itu penting. Nah, kalau untuk supaya patuh tadi kan harus dibikin mudah, nyaman dan sebagainya. Ya, yang tahu dipikirkanlah tolong Bapenda itu dipikirin apa cara-cara yang kira-kira efektif untuk itu. Kita hanya mengandalkan dari sisi digital, misalnya kayak internet. Bagaimana dengan desa-desa yang belum aware dengan itu, agar internet tidak ada dan sebagainya, mungkin sambil keliling atau cara lain. Des gitu ya Pak. Oh iya, itu intinya Bapenda biar harus melakukan sebanyak mungkin masukan inovasi intinya untuk memudahkan itu. Kalau sudah dimudahkan, insya Allah nanti akan patuh. Kalau patuh maka ya itulah harapannya kita terkumpul sumber dana pembiayaan pembangunan. Saya kira hakikatnya di situ diperbaiki dulu macam-macam tantangan yang sekarang masih belum dipahami betul oleh seluruh elemen masyarakat kita, terutama yang masih agak awam dengan teknologi IT yang kaitannya dengan saya kira itu Mas. Iya, jadi kita masih kurang sosialisasi ya mungkin Mas ya. Tapi harus menggalakkan terus berbagai cara untuk membayar kemudahan dalam membayar pajak ini. Masih. Nah, channel juga sudah ada fasilitas channel dan sebagainya. Iya. Terima kasih Bapak Yadli atas masukan itu. Pak Gus? Iya. Iya. Saya kira mempelajari dan mengamati serta melihat secara langsung masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya masyarakat Indonesia itu baik, taat, patuh, ramah, murah ya karena itu budaya kita yang mungkin kondisi ini sangat beda dengan negara-negara lain. Orang Indonesia itu mau, cuman memang dalam kehidupan itu kan kendala itu muncul. Misalnya, siapa yang pernah menduga kalau kita akan ada pandemi sampai 2 tahun? Ya. Selama 2 tahun bukan kemudian kita bisa secara bebas melakukan kegiatan, terhenti semua. Work from home. Ya kalau administrasi bisa kerja dari rumah. Nah, kalau jualannya di pasar suruh kerja dari rumah ya nggak mungkin. Tukang kelilingan suruh kerja dari rumah ya nggak mungkin. Akhirnya mereka penghasilannya terganggu. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Timur menyadari hal itu. Sehingga terobosan-terobosan selalu kita buat. Misalnya, ya sudahlah, pokoknya saja dibayar, dendanya nggak usah, terlambat nggak masalah. Maka tahun kemarin diskon Bapak? Diskon pajak? Diskon pajak, pajaknya malah dapat diskon. Jadi kan luar biasa, paham. Ya, kita tidak akan memaksa, kita tidak akan menekan masyarakat kita. Justru pemerintah provinsi itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sekarang misalnya, setelah kita kena pandemi, semua diharapkan, angkutan umum, Gojek, mikrolet, segala macam diharap. Kemudian dihajar lagi dengan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah sudah tidak ada pilihan, dia harus melakukan kebijakan naiknya harga BBM. Tidak populis itu dan tidak tepat waktunya. Pada saat kita lagi bergerak memulihkan perekonomian masyarakat, BBM naik. Dari zaman dulu sampai sekarang kita tahu kalau BBM naik itu pasti diikuti dengan naiknya harga barang. Oleh karena itu, supaya masyarakat tetap beraktivitas, kan butuh sarana transportasi. Kendaraan umum lah yang kita bantu, bebas pajak dulu. Jadi
Kita ini setiap kebijakan pasti menyesuaikan situasi dan perkembangan yang ada di masyarakat. Itu sudah baik menurut saya. Jadi kami ini sebagai wakil rakyat melihat pemerintah provinsi sudah sangat bijak. Kalau nggak bijak ya kita yang protes, wakil rakyat masa diam saja. Iya, Bapak kan. Iya, tapi kita amati, kita lihat sudah bagus. Gubernur sudah menetapkan suatu kebijakan yang pro untuk rakyat. Pro untuk wong cilik gitu, Bapak. Wong cilik. Salah satu tugas kita, semua kebijakan-kebijakan itu kita dorong. Termasuk kerja kita. DPRD Provinsi Jawa Timur ya ini kerjanya. Kita datang ke UPT yang mitra kita ini. Iya, tadi digitalisasi. Ya, jangan kemudian fokus ke sana. Orang-orang yang usianya sudah tua ini juga bisa pegang digital. Suruh bayar di tempatnya Maret itu, pertumbuhan minimarket itu. Mereka berpikir itu. Karena nggak ada SNK-nya, apa bukti bayar pajak. Iya, ada yang dikeluarkan di situ. Ini sama polisi ditilang nggak? Ini kan ketakutan ini semua membahas berproses. Sudahlah jauh sedikit saya tak kembali ke Samsat saja. Kan masih ada pemikiran seperti itu. Tadi bicara sosialisasi. Sosialisasi setiap kebijakan tidak akan pernah berhenti sepanjang kita masih bekerja melayani masyarakat. Nggak akan pernah berhenti karena kebijakan terus berubah. Pada saat ada perubahan ya kita sosialisasi. Termasuk program kita kali ini, podcast ini kan ingin berbicara langsung dengan masyarakat. Masyarakatnya supaya mendengar apa sih yang sudah dikerjakan oleh Dewan. Kira-kira begitu lah Pak Wiwit. Bapak Dr. Suwanto. Ngobrol-ngobrol ini monggo Bapak dinikmati panasnya. Iya. Ini gelasnya UPT. Gelasnya UPT. Sponsor ya. Sponsor berarti kena retribusi. Ya, retribusi sendiri jadi internal kita. Ini termasuk sosialisasi nih Pak. Siap Bapak. Iya. Sosialisasi dan apa ya? Cita rasa tehnya Pasuruan. Kalau menurut pandangan Bapak Dr. Akif, dulu itu kalangan perbankan mencari cara bagaimana supaya uang di bawah kasur, di bawah bantal keluar dan ditempatkan di bank. Kita juga begitu, kita punya cara bagaimana supaya mereka mengenal kewajiban taat pajak melalui berbagai cara, berbagai pemasangan baliho kita di jalan-jalan. Itu sebenarnya menyampaikan pesan agar sampai kepada masyarakat. Dan sebagian memahami di zaman seperti sekarang tadi disebut digital itu hampir semua cara terbuka. Masyarakat tahu kewajiban. Seperti yang dinyatakan dalam ilmu psikologi itu orang kan akan menjadi rutin, menjadi suatu kewajiban kegiatan kalau ya dia akan merasa bahwa itu bagian dari apa yang dia lakukan. Kalau dari awal dia memulai terus setiap waktu ketemu itu, sehingga itu seolah-olah menjadi bagian dari siklus kehidupannya. Nah itu berbeda dengan hari ini kita membayar, besok bayar tiba-tiba berikutnya tidak ada yang lagi. Nah, mereka akan kembali lagi ke awal, titik kesadaran awal. Jadi saya kira di era membanjirnya informasi sekarang ini tidak susah bagi kita untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mereka bersikap bersama mengenai kewajiban yang bayar pajak itu. Menurut saya teman-teman terus berinovasi menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Jadi kalau tentu tidak bisa lagi berpikir seperti zaman dulu. Jadi mereka lebih mudah membayar, bahkan seperti saya sering sebut di tempat tidur pun bisa bayar pajak. Itu jauh lebih baik gitu. Jadi orang sudah mau memenuhi kewajiban kok malah dipersulit. Ya itu kan nanti ke depan kan era disrupsi itu, era membacanya informasi itu, kesulitan-kesulitan itu akan menjadi problem. Karena itu tidak boleh ada kesulitan. Jadi semua batas-batas, semua handicap sama kekuatan harus dihilangkan. Kemudian ini ya Bapak, jadi ya saya kira salah satunya memang banyak cara lah, cara tadi seperti yang ditanya, cara kemudian untuk merangsang. Jadi selain ada insentif, itu ada stimulus supaya orang itu
insentif itu ibarat kita saat itu balsam untuk menyegarkan. Itu adalah yang tidak mungkin insentif itu lulus. Sampai kemudian itu menjadi kesadaran umum. Inilah kewajiban kita dibantu juga oleh pihak-pihak lain. Orang tidak bisa lagi melakukan transaksi barang-barang kalau itu tidak dipenuhi dengan tidak dilengkapi dengan tanda bukti dia bayar pajak. Orang mau sepeda motor bodongan, saya kira hampir setiap orang sekarang tidak akhirnya dia akan beralih tidak takut kepada sanksi, tapi sudah merasa menjadi kewajiban. Semula mungkin ditekan dipaksa, tapi pada akhirnya dia seperti orang pakai helm, Bapak. Kalau ya, pakai helm itu rasanya kayak dulu sama lagi kita pakai masker, awal-awal pakai masker itu kan kayaknya beban, tapi begitu setahun lewat ada merasa banyak manfaatnya. Iya, akhirnya kita merasa tidak enak pakai masker, merasa telanjang. Siap. Kira-kira begitu ada sesuatu itu kan karena kebiasaan. Termasuk kebiasaan kita memupuk, kebiasaan untuk membayar pajak itu terus dihidupkan. Lalu berbagai cara, beragam cara yang bisa kita pakai. Saya kira. Terima kasih Bapak Dr. Jelasan perempuan ini. Mungkin Mas Yuda bisa menanyakan ke Bapak Dr. Profesi yang awal yang tadi ya sama ya Mas? Ya sama aja Bapak, bagaimana menurut Bapak? Ya, saya sependapat dengan Pak Dokter Gus bahwasanya, tapi akan saya tambahkan untuk menimbulkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, juga dalam rangka memberikan pelayanan kemudahan masyarakat untuk memenuhi kewajiban bayar pajak. Banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Bapenda, berbagai macam inovasi yang sekarang disosialisasikan, digalakkan sehingga masyarakat mudah membayar pajak. Tetapi kemudahan mereka membayar pajak itu juga harus diikuti dengan kemudahan mereka untuk mendapatkan fasilitas manfaat dia membayar pajak. Jadi masyarakat juga harus menikmati bahwasanya dengan pajak itu dia sekarang sudah menikmati fasilitas-fasilitas atau hak-hak yang mereka terima dari pemerintah. Jadi sudah tidak ada lagi jalan yang ditanami pisang, tidak ada lagi orang yang kejeblok. Padahal dia kan pajaknya pajak kendaraan, tetapi dia naik kendaraan juga tidak nyaman misalnya. Itu sampai kepada tingkat di kecamatan dan di desa-desa yang mereka harus menikmati itu sudah. Ini salah satu dari upaya pemerintah agar masyarakat itu betul-betul memiliki satu kesadaran penuh. Seperti yang disampaikan tadi, bayar pajak itu bukan hanya sudah tidak menjadi satu kewajiban, tapi sudah menjadi rutinitasnya. Dan mereka akan merasa tersanksi secara sosial kalau mereka tidak bayar pajak misalnya gitu. Karena apa? Mereka menikmati hasil pajak itu berupa pembangunan yang dirasakan di desa-desa maupun di kota, sehingga pembangunan tidak sampai di kota saja, sampai masuk di desa-desa juga. Itu upaya, dan itu juga perlu disosialisasikan juga. Pajak Anda sekarang merupakan ini, merupakan ini, dan sebagainya. Untuk segala macamnya. Kesehatan tadi ya. Masyarakat tahu manfaat itu. Siap, teman-teman, Bapak. Kembali ke Bapak Yakni, mungkin sebagai terakhir sebelum menutup acara, yang closingnya nanti mungkin ditutup oleh Bapak Dr. Hakim. Siap, Bapak. Ya, baik, kalau tadi untuk melihat seberapa kepatuhan masyarakat gitu ya terhadap bayar pajak. Kalau dilihat dari lingkungan kita, Kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Hakim, Bapak-bapak anggota Komisi C yang sudah memberikan bimbingan kepada kami, Pak. Perlu kami sampaikan terkait progresnya itu, kami telah menambahkan pelayanan di Kecamatan Puspo dan Tosari. Ini layanan jemput bola untuk masyarakat Tengger. Jadi yang menghindari tadi seumpama akses internet tidak
memadai sama kami lakukan jemput bola di lokasi itu. Respon ya. Iya. Terus kemudian juga ada penambahan objek baru air permukaan pada semester 1 yang lalu kami sampaikan Pak, di hotel Pelataran. Yang di semester 4 ini ada tambahan lagi di hotel Lereng Bromo Indah. Mungkin ada saran lagi Pak dari Bapak anggota komisi untuk ke depan agar lebih baik lagi lebih kebesaran. Jadi mungkin mohon masukan dan saran dari bapak-bapak anggota komisi C yang terhormat. Iya. Maksimal lagi Pak. Jadi dua hal sebenarnya. Pertama soal objek pajak baru dari sebuah luasan. Perlu juga kita mendengarkan masukan dari provinsi lain terkait itu karena ada inovasi yang berbeda-beda. Yang kedua menyangkut manajemen internal kita. Manajemen internal itu harus dibentak. Salah satunya tadi disebut bahwa ini kan mempertajam manajemen agar fungsinya itu menjadi semakin efektif. Jadi fungsi ketenagaan sumber daya manusia yang kita punya, mereka tahu siapa berbuat apa, siapa berbuat apa. Terus ini ditajamkan sehingga terutama mencari pola yang tetap baik dalam hal misalnya isu-isu yang kalau isu objek baru jemput bola, alhamdulillah sudah kita lakukan. Termasuk bagaimana mengatur manajemen penggunaan kita. Nah, itu diatur betul. Jadi sehingga pajak ini benar-benar keluar dari mereka yang mampu, tapi bisa digunakan sebesar-besarnya untuk melayani mereka yang kurang mampu. Bagian dari tugas. Kalau dalam bahasa yang sering kita dengar sebagai subsidi silang, itu yang tadi diharapkan rakyatnya lebih. Justru masyarakat betul oleh pajak warga lain jauh lebih bagus. Mungkin duit sekian bagi mereka yang tidak ada arti, tapi dia akan bisa memanfaatkan keperluan tidak bagus. Sekalipun kalau pajak sekali lagi itu wajib, tapi manajemen distribusinya harus diatur sedemikian. Tapi itu nanti soal pemerintah provinsi. Yang soal Bapenda ini sebagai pernyataan mungkin terakhir ya, jadi PT itu dipakai, ditempatkan di berbagai daerah untuk mendekatkan mereka dengan wajib pajak. Kan itu. Tentu fasilitas yang kita miliki masih sangat terbatas, armada kita sangat terbatas. Tapi di atas keterbatasan itu kita temukan sebagai formula baru agar bukan hanya masalah target, itu memang target yang sudah diatur di OPT hampir semua tempat itu sudah bisa dicapai semua. Tapi lebih dari itu, dia akan menemukan formula dalam rangka menjadikan objek pajak itu lebih efisien dan perluasan pajak itu benar-benar teruji di lapangan. Mungkin 1-2 kali kita mencoba cara-cara begitu. Nah, ini yang saya kira di era digitalisasi itu saya kira kemudahan kita. Jadi beberapa statement saya hormat kepada kinerja yang sudah dicapai oleh UPT, tetapi juga berharap untuk terus menggali hal-hal baru guna mencapai tujuan perpajakan. Kalau dari Bapak Suwanto, Iya. ada saran masukan Pak? Prinsip kita mengelola pemerintahan provinsi Jawa Timur bersama-sama dengan gubernur. Jadi pemerintah dalam arti luas Jawa Timur itu kan terdiri eksekutif gubernur sama dalam arti sempit gubernur beserta jajaran. Itu dalam ilmu tata negara. Dalam rangka mengelola provinsi Jawa Timur, kita tahu bahwa kebutuhan melayani masyarakat itu terus meningkat dari seluruh sendi kehidupan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, baru saja kita membangun satu kondisi yang di luar perhitungan kita. APBD kita itu 2-3 tahun terakhir menurun. Dia kan hanya dapat kita sudah secara pendapatan menurun,
konsentrasi daripada penggunaan anggaran juga berbeda. Ada yang namanya relokasi, refocusing, karena semuanya fokus untuk menyelamatkan masyarakat. Dari sisi kehidupan, dari sisi kesehatan dan segala macam. 2 tahun terakhir itu seperti itu. Oleh karena itu, kami Provinsi Jawa Timur sekarang sangat giat-giatnya untuk mengembalikan posisi yang sempat terjadi. Caranya bagaimana? Terus mencari solusi terhadap kewajiban-kewajiban masyarakat yang masih belum terselesaikan dengan baik. Misalnya tunggakan pajak kendaraan, itu kita carikan solusi. Itu yang semoga kita selesaikan dengan segala macam kemudahan. Kemudian ini kan kemudian yang jadi kemudian sudah jangka waktunya panjang dan berikut. Ya karena pemerintah provinsi tahu mestinya itu kan hadiah buat masyarakat. Ya kemudian 1 bulannya selesai. Tapi ini kan berkepanjangan sudah berapa bulan? Sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Itu karena kita tahu masyarakat ini sudah sulit. Dengan adanya pemutihan kita harapkan mereka ada semangat untuk membayar. Dengan adanya pemutihan mereka lebih terkurangi bebannya. Ditambah hadiah umroh. Ada lagi hadiah umroh. Ya, sekarang ditambah lagi kendaraan umum itu mikrolet kemudian ojek kita menolakkan biaya pajaknya. Jadi ini sudah lumayan. Sambil satu sisi kita harus sadar bahwa peradaban kita ini lagi mengarah ke digital. Jangan sampai kita tertinggal. Perkembangan digitalisasi itu cepat sekali. Ya, dulu kita berkomunikasi dengan keluarga di desa sulit. Ya, mau nelpon aja sulit, nyari wartel segala macam. Sekarang dunia sudah ada dalam genggaman. Mau pagi, siang, sore, malam, 24 jam kita mau nelpon keluarga kita di desa bisa. Itu tahap pertama. Tahap kedua sekarang bukan hanya telepon tapi sak gambarnya. Kita langsung berbicara, menunjukkan muka kita. Itu perkembangannya cepat sekali, pesat sekali. Kemajuan digitalisasi ini kalau tidak kita manfaatkan untuk melayani dan memberikan kepada masyarakat kita salah. Makanya terus kita melakukan inovasi, terobosan bagaimana dengan kemajuan digital ini bisa memberikan pelayanan yang gampang buat masyarakat bayar pajak, memberikan kemudahan kepada masyarakat membayar pajak, sehingga sinkron. Satu sisi kita membutuhkan masukan, satu sisi masyarakat diberikan kemudahan. Tapi ingat bahwa peradaban digitalisasi itu tidak kemudian otomatis bisa langsung seketika itu diberlakukan. Kita harus tahu kondisi masyarakat kita yang ada di tempat-tempat yang jauh, yang tidak terjangkau, yang mungkin pengetahuan tentang digitalisasi masih belum sampai ke sana. Yaitu model-model konvensional tetap kita jalan. Batas-batas luar dari kabupaten ini kita buatkan payment point. Iya, harus dijemput dengan samsat keliling. Kemudian tadi disampaikan bahwa di daerah penghulu sana, itu kalau kita nggak buka pos kita di sana, ya berarti kita nggak paham dengan masyarakat kita. Satu sisi suruh bayar pajak, tapi tidak diberikan kemudahan. Ya kita harus mendekat kepada masyarakat. Kita harus datang, jemput pulang. Tadi saya pertama kali masuk ke sini, saya nanya karyawannya kepada kantor. Oh keliling Pak, oh berarti kerja. Berarti kerja. Saya bisa bayangkan kalau di kantor sini tadi karyawannya buahnya. Iya kan? Karena setiap UPT itu kan ada yang namanya karyawan tetap, ada yang namanya PTT, segala macam honorer itu kan. Dan itu ujung tombak kita. Satu sisi juga saya minta kepada kepala UPT perhatikan kesehatannya, ya kasih suplemen supaya mereka tetap bugar karena mereka jarak tempuhnya jauh. Insentif kalau ada insentif atau enggak. Kemarin kita juga ada sempat jangan sampai insentif itu kita nggak segera kita bayar. Keringatnya orang-orang kita itu. Ya, saya kira melihat semua UPT sudah
closing. Ya. Oh ya, jadi mungkin sampai dengan closing statement ya dari Bapak Yakni. Mungkin monggo Bapak closing statementnya bagaimana? Baik, ya tadi sudah dibicarakan bagaimana kita harus memberikan pelayanan yang baik atas negara yang itu menjadi roh orang untuk sadar untuk membayar pajak. Kita harus mengevaluasi juga di dalam sistem pembayaran pelayanan pajak kita. Tidak hanya aparat dari Bapenda, ada institusi lain, misalnya dari BPNKB, kedua dan seterusnya, pelayanan 5 tahunan nanti yang juga kewenangan Polri, maka Bapenda juga harus komunikasi yang efektif dengan Polri misalnya. Bagaimana kita juga ini penting untuk mengurangi keluhan dari masyarakat itu. Ya, tentang keluhan itu perlu dikomunikasikan kan banyak sekali keluhan masih. Banyak komplain, keluhan dan sebagainya Bapak dari masyarakat. Ya, dari keluhan-keluhan itu dikomunikasikan yang efektif, termasuk juga mencari terobosan-terobosan. Boleh setiap Bapenda melakukan mencoba menggali kira-kira apa yang bisa diinovasikan misalnya sepanjang masih dalam kewenangan UPT Bapenda. Target pencapaian itu benar saja Bapenda, terutama yang DPP, mapan, DPP, misalnya. Secara umum memang tercapai dari angka-angka itu. Boleh jadi ini gambaran juga bahwa masyarakat sesungguhnya sudah mulai taat pajak, sudah mulai membaik. Antara lain tentu itu dibentuk karena tadi inovasi juga makin baik, pelayanan yang baik, dan ditopang oleh kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik biasanya kan cirinya karena ini berupa peraturan, kegiatan peraturan sepanjang dia dilandasi oleh alasan sosiologis yang kuat gitu, maka itu akan kebijakan itu akan menjadi baik. Contohnya ya ojol tadi maupun berkaitan di situasi masyarakat saat sulit dalam posisi berdiri secara ekonomi, lalu muncul kebijakan berdiri yang responsif gitu, itu tentu akan juga mendorong kita kepatuhan masyarakat kepada kewajibannya untuk membayar pajak. Ya, itu satu. Tapi di sisi lain tugas Bapenda juga bukan hanya menyamankan objek pelayanan yang ada saja, tapi harus kreatif mengembangkan mungkin potensi-potensi lain yang masih menjadi kewenangannya, kewenangan provinsi. Dan di sisi lain, kalau istilahnya biasanya Aki ini parkir kapal di area jarak tertentu gitu di provinsi lain seperti di Kalsel, di Kalimantan, mungkin di Sulawesi itu sudah berjalan. Artinya itu penting untuk dikaji, dicari, digali. Maksud saya selain menyamankan dari masyarakat, layanan kepada masyarakat juga harus kreatif, rajin menggali supaya sumber penerimaan kita tidak dari satu sisi yang ada gitu, sepanjang masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi apapun yang akan dilakukan harus sangat mempertimbangkan tidak boleh ini membebani masyarakat kecuali yang masyarakat secara umum dan arti yang susah ke bawah ya, masyarakat yang secara ekonomi susah, masyarakat bawah ekonomi cilik ini petani dan sebagainya ini jangan itu kalau menggali potensi pajak atau distribusi daerah jangan ke sana dulu kira-kira. Kalau ke kapal tadi kan memang karena ada transaksi bisnis dan sebagainya untuk mencari terobosan yang tidak terpaku hanya arahan atau perintah dari Bapenda pusat di provinsi. Boleh kreatif tadi terkongkar dan sebagainya itu bentuk-bentuk kreasi saya kira itu. Tapi saya mohon lagi itu lagi tadi yang kaitannya BPNKB yang kedua dan yang 5 tahunan itu tolong diperhatikan masih ada hambatan-hambatan yang dirasa kurang nyaman. Ini tantangan kita bersama. Tapi yang paling penting ini saya kira nanti pimpinan BTD misalnya komunikasi dengan Polri supaya menjadi aman. Intinya kita paradigma kita harus kita geser sepanjang bisa dipermudah ngapain kita harus bersulit. Saya kira itu. Baik, menarik sekali obrolan yang luar biasa ini dengan Bapak-bapak anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur terhormat.
Sekali lagi kita berikan aplaus untuk beliau-beliau. Terima kasih Bapak-Bapak dari informasi dan sosialisasi yang luar biasa ini dari Bapak-Bapak. Semoga ini menjadikan ilmu yang luar biasa bagi kami, menjadi masukan yang sangat berharga ke depannya. Semoga target yang telah ditentukan realisasinya dapat tercapai di akhir tahun ini, Bapak-Bapak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian perbincangan kami pada siang hari ini dengan anggota Dewan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Bapak Dr. Kuswanto, Bapak Dr. Ake, Bapak Dr. Rosiji, ini Bapak Suyatni. Terima kasih atas sambutannya panjenengan sedoyo. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang telah melihat acara pada siang hari ini, dan kepada Mas Yuda juga terima kasih. Ya, atas segala kesalahan yang sengaja dan tidak sengaja kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimis Jatim bangkit, Bapak. Optimis Jatim bangkit. Ya, terima kasih. Kasus positif 13.227. Tidak tercapainya target kinerja pada unit pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah Pasuruan di masa pandemi COVID-19 pada bulan April dan Mei 2020, pimpinan UPT PPD Pasuruan memberikan arahan kepada seluruh pegawainya pada kegiatan pengarahan rutin. Pada kesempatan tersebut, pimpinan memberikan motivasi bahwa target harus tetap tercapai di masa pandemi COVID-19 dan segera mencari solusinya melalui kelompok budaya kerja yang sudah terbentuk. Tak ingin membuang-buang waktu, kelompok budaya kerja mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan anggotanya untuk berdiskusi. Anggota kelompok budaya kerja yang dipilih ini konon memang sangat luar biasa. Bahkan, selain menjadi anggota kelompok budaya kerja, juga punya hobi, seperti pelatih sepak bola. Dan kebetulan baru lagi sial menendang batu sehingga mengalami cedera. Sebagai instruktur senam, tadi dari melatih senam langsung hadir dalam rapat kelompok budaya kerja. Sebagai instruktur tukang pijat, matanya sedikit sakit terciprat tahu petis kesukaannya. Dengan batasan waktu yang ditentukan, seluruh anggota kelompok budaya kerja berhasil menyelesaikan tugasnya dengan memberikan solusi dalam mencapai target kinerja bulanan, yaitu 1. Pelaksanaan dinas luar melakukan penagihan door to door. Setelah dilakukan kajian dan analisa melalui beberapa diskusi, maka disimpulkan penyebab dominan adalah terhentinya kegiatan dinas luar dalam artian penagihan secara langsung ke alamat wajib pajak dikarenakan rasa ketakutan terhadap resiko tertular COVID-19 yang amat misterius. Sehingga pegawai yang seharusnya melakukan dinas luar memilih melakukan penagihan melalui telepon dan bersifat pasif di kantor. Kegiatan dinas luar dalam hal ini penagihan digiatkan lagi dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dipantau dan dikendalikan secara ketat oleh seksi pembayaran dan penagihan. 2. Diskresi membuat pelayanan pesan antar pesantren. Atas dasar kesimpulan yang dihasilkan oleh kelompok budaya kerja, maka untuk mengejar capaian target kinerja bulanan dibuat diskresi pelayanan pesan antar pesantren. Diharapkan dengan diskresi pelayanan pesan antar ini disukai oleh masyarakat, karena masyarakat sangat takut juga jika harus keluar rumah dan berkerumun dimungkinkan rentan terkena virus corona. Pelayanan pesan antar dibuat dan disosialisasikan baik melalui media sosial, penyebaran brosur di tempat-tempat strategis,
dan sosialisasi langsung ke alamat wajib pajak melalui pemberian cap atau stempel pada surat perpajakan yang disampaikan sesuai alamat tujuan. Pelayanan pesan antar cukup diminati masyarakat dan banyak yang memanfaatkan. Berkat peran kelompok budaya kerja, terbukti dengan digiatkannya kembali dinas luar dan pelayanan pesan antar pesantren, target kinerja bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020 tercapai sesuai jadwal. Dengan tercapainya target kinerja bulanan tersebut, membuktikan bahwa peran kelompok budaya kerja sangat penting keberadaannya dan terbukti mampu menjalankan tugasnya membantu unit organisasinya dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah. Terima kasih atas pelayanan pesan antar Bapenda, sehingga saya bisa bayar pajak tanpa harus keluar rumah, aman dan nyaman, sehingga terhindar dari COVID-19. Program ini top dan mantap. Saya telah memanfaatkan adanya layanan pesantren pajak motor saya yang diantar ke rumah sehingga jadi cepat, aman tanpa harus ke kantor Samsat. Terima kasih UPTD Pasuruan, semoga tetap jaya. Semoga pelayanan ini dilanjutkan terus. Terima kasih. Daerah Jawa Timur berkarya dan bekerja sama melalui pelayanan prima dan profesional, tingkatkan PAD optimal. Pada pendapatan daerah Jawa Timur melayani dengan sepenuh hati, tingkatkan kualitas pelayanan publik, inovatif produktif, tata kelola pemerintahan unggul berakhlak mulia dengan kemandirian fiskal secara konsisten. Pada pendapatan daerah Jawa Timur mewujudkan masyarakat yang adil, tercapainya Jawa Timur sejahtera, tak pernah Jatim Jaya. Badan pendapatan daerah Jawa Timur berkarya dan bekerja sama melalui pelayanan prima dan profesional, tingkatkan PAD optimal. Badan pendapatan daerah Jawa Timur melayani dengan sepenuh hati, tingkatkan kualitas pelayanan publik, inovatif produktif,